Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel IMF Learning. IMF Learning by Doing. Kita akan belajar baca dan ringkas kajian berbahasa Inggris versi surat kabar berbasis digital. Are you ready? Yeah. I am ready. Here we go. We all grow. Gimana kita akan terbiasa akan googling newspaper dan tentunya berbahasa Inggris. Kemudian kita akan mengoleksinya, membaca, memfikirkannya, dan menulis. Oke, kita akan googling terkait berita yang ada hubungannya dengan kategorial di surat kabar. Dan setiap website mungkin akan berbeda-beda. Kita akan mempraktekkan secara cepat di mana kita akan mencari sumber berita berbahasa Inggris dengan Google Search. Mungkin akan ada beberapa website yang mungkin teman-teman pernah dengar ataupun terkenal terkait koran tersebut. Kita praktekkan. Collect dan resortnya. Kita akan mengkoleksi, kemudian mencari hal yang tapi sebelum itu kita harus melihat video IMF Learning sebelumnya terkait koleksi kosakata, kemudian sinonim dan antonim. Dari kedua hal tersebut kita bisa mengenali bahwa informasi kita cari itu sesuai apa tidak apa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu dari kata-kata tersebut kita bisa membentuk sebuah awan.
Jadi ada relasinya antara kata satu dan kata yang lainnya. Kemudian kita akan mendeteksi kalimat tersebut apakah itu compound sentence, complex sentence, atau simple sentence. Kemudian kita akan mengenali sebuah paragraf tersebut, apakah paragraf tersebut ada topik sentence-nya, super details, dan conclusion-nya. Kita akan membaca dan berpikir kemudian menulis. Seperti apa yang akan kita peroleh ketika reading dan write-nya itu kita lakukan. Apakah kita akan menjadi sangat keren atau perfect gitu? Berpikir lagi lah tujuan kita seperti apa. Nah, karena praktek itu membuat sebuah progres. Jadi tidak ada yang instan. Jadi kita harus mencobanya. Ini sudah menyiapkan template terkait belajar kajian berbahasa Inggris dengan surat kabar berbasis daring atau online, di mana kita akan menaruh referensinya di sini. Jadi kita akan mencari berita dengan Ukraine, kemudian kita akan mengumpulkan kosakata dari ketiga berita yang kita kumpulkan itu terkait definisi, sinonim, antonim, dan relasi kosakata. Kemudian frekuensinya dengan word cloud. Kemudian kita cari simple sentence, compound sentence, complex. Kemudian kita cari main ID-nya, support details-nya, dan conclusion-nya. Kemudian kita akan menulis ringkasan beritanya. Kita akan melakukan proses ini secara bertahap dan berprogres.
Oke, setelah teman-teman melihat video cepat jelasan mulai dari mengumpulkan referensi, kemudian mengumpulkan kosakata, ada sinonim, antonim, dan relasi kosakata. Setelah itu juga ada frekuensi kosakata dan analisis kalimat, dan terakhir yaitu analisis paragraf. Di mana ini adalah template yang akan kita pergunakan untuk membaca surat kabar dan mengumpulkan semua isi yang ada di dalam surat kabar. 3 referensi yang kita butuhkan, kemudian ini kamusnya. Untuk penjelasan kenapa harus 3 kamus, bisa teman-teman lihat pada video menggunakan 3 kamus berbahasa Inggris berbasis online. Kemudian di sini ada sinonim, antonim, dan relasi kosakatanya. Nah, untuk frekuensinya, kenapa? Karena kita ingin mengetahui seberapa banyak jumlah kata yang muncul di dalam satu halaman itu. Jadi kita bisa membuat kesimpulan sekitar 10% bahwa, oh ternyata dalam surat kabar ini yang dibahas itu siapa targetnya, aktornya. Oh ternyata aktornya itu adalah Putin, kemudian Zelensky, dan negaranya siapa sih yang dibahas di dalam surat kabar ini? Ukraine. Kalau misalnya ini terkait peperangan. Sedangkan terkait negara lain yang mendukung Ukraine tidak muncul, karena negara lain ya hanya menyebut Kanada, misalnya, kemudian menyebutkan Rusia, dan lainnya. Jadi yang ditekankan pada surat kabar itu apa? Nah, itu yang perlu kita ketahui di awal supaya lebih mengerti, oh seperti ini, oh seperti itu, hanya membuat pencari ketahuan pertama saja. Selanjutnya kita harus membacanya. Nah, cara membacanya ya kita harus mengenali semua kalimat-kalimat yang ada di dalam surat kabar tersebut, baik itu simple sentence dan compound sentence dan complex sentence. Biasanya ketika surat kabar itu kalimatnya menjelaskan sesuatu yang kompleks, itu biasanya ditulis dengan complex sentence di mana adanya when dan and sebagai conjunction-nya. Kemudian kok compound sentence biasanya hanya ada satu. Nah, ketika teman-teman punya 3 referensi, usahakan memberikan tanda di pojok sebelah kanan. Kalau misal ini terkait surat kabar yang pertama, ya dikasih tanda A. Oke, kemudian di analisis paragrafnya, terkadang di surat kabar di awal itu bisa menjadi main idea. Tapi ketika setelah dibaca lagi, pada paragraf kedua atau kalimat kedua, itu bisa menjadi support detail. Nah, di setiap support detail itu bisa menjadi main idea yang terpisah. Jadi main idea-nya itu di surat kabar itu nggak hanya di posisi ini saja, tapi bisa di paragraf-paragraf selanjutnya atau di kalimat-kalimat selanjutnya. Sehingga teman-teman harus membaca secara keseluruhan karena surat kabar kalimatnya meskipun bisa dikategorikan sebagai compound complex sentence, jadi dari situ kita bisa mengambil kesimpulan untuk dalam satu surat kabar tersebut. Kemudian setelah itu dari setiap kalimat atau sebuah paragraf ini bisa kita ambil satu ringkasan seperti ini. Ini pada paragraf yang pertama atau kalimat yang pertama, kemudian ini juga. Oke. Kemudian ini bisa kalian lanjutkan pada referensi yang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Ini masih kosong, jadi berita yang kedua dan ketiga bisa dicari main idea-nya dan support detail dan conclusion-nya. Oke, seperti itu. Terima kasih sudah melihat video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.